Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam event masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Bina Bangsa Surabaya atau MPLS SMA Bina Bangsa Surabaya. Oke, sebelumnya saya mau tanya kabar ke adik-adik calon siswa baru SMA Bina Bangsa Surabaya. Apa kabar hari ini? Ketika saya tanya, jawab secara serempak di rumah kalian masing-masing. Sehat luar biasa. Oke? Saya tes. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi adik-adik semuanya beserta keluarga besar adik-adik semuanya, dan segenap guru staf SMA Bina Bangsa Surabaya sehingga tetap dalam keadaan sehat dan bisa terus berkarya dan bekerja dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bersama. Yang pertama, mengapa kalian sekolah di SMA Bina Bangsa? Yang kedua, apa tujuan kalian sekolah di SMA Bina Bangsa? Dan yang ketiga, apa keinginan kalian setelah sekolah di SMA Bina Bangsa? Tiga hal ini adik-adik semuanya harus ketahui dan jawab dengan tegas. Beberapa hari yang lalu, adik-adik juga sudah mengikuti beberapa materi dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan yang lain. Tentunya adik-adik masuk di SMA Bina Bangsa ini apakah dengan terpaksa? Apakah adik-adik masuk di SMA Bina Bangsa karena paksaan diri sendiri atau orang tua? Atau hanya karena tidak keterima di sekolah-sekolah negeri? Oh, tentu tidak, ya kan? Jadi tiga hal mendasar ini harus adik-adik jawab dengan jelas, karena ini penentu kesuksesan kalian semua di masa depan. Oke, mengapa SMA Bina Bangsa? Sebelumnya saya katakan selamat dan sukses telah bergabung dan memilih SMA Bina Bangsa sebagai sekolah menengah atas lanjutan adik-adik sekalian. Ada tiga faktor mengapa SMA Bina Bangsa menjadi sekolah idaman bagi kalian semua. Yang pertama, kurikulum. Sekolah SMA Bina Bangsa mempunyai kurikulum yang terintegrasi. Dia memadukan kurikulum formal nasional dengan kurikulum agama yang berbasis religi, Al-Quran, dan beberapa rujukan agama yang lainnya. Yang kedua, mengapa SMA Bina Bangsa? Karena di SMA Bina Bangsa mengedepankan religi, percaya diri, dan peduli. Jika kalian masuk ke SMA Bina Bangsa, satu, religi kalian akan optimal, sikap peduli kalian juga akan maksimal, dan sikap percaya diri kalian juga akan total. Nah, jadinya dua alasan ini cukup mengapa kalian memilih SMA Bina Bangsa. Yang ketiga, kalian bergabung di SMA Bina Bangsa karena apa? Lulusan SMA Bina Bangsa, alumni SMA Bina Bangsa sudah menjadi trending topik, ya, sudah menjadi brand masa depan generasi bangsa. Banyak alumni SMA Bina Bangsa yang keterima di berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri, ya kan? Juga ada yang sudah bekerja di berbagai instansi-instansi maupun berbagai lembaga-lembaga yang terakuntabel. Jadinya saya sekali lagi katakan selamat dan sukses adik sekalian masuk ke SMA Bina Bangsa. Yang kedua, apa tujuan adik masuk ke SMA Bina Bangsa? Ini harus perlu. Karena apa? Jika tiga hal ini adik-adik gak kantongi, maka adik-adik semuanya bisa dikatakan hanya masuk sekolah sebagai kebutuhan. Tetapi jika tiga hal ini adik ketahui, masuk sekolah SMA Bina Bangsa bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi merupakan sebuah keharusan, sebuah kewajiban, karena pendidikan itu wajib, pendidikan itu prioritas, pendidikan itu perlu. Oke, tujuan masuk ke SMA Bina Bangsa. Coba
Adik-adik semua, ketika masih bingung tujuan apa masuk di SMA Bina Bangsa, saya bantu dengan cara self suggestion. Apa itu? Adik-adik tentu sholat, adik-adik tentu pernah ke masjid. Ya saya harapkan adik-adik sering ke masjid, ya kan? Makanya Kak Anik akan memberikan sebuah gambaran self suggestion. Itu ketika adik-adik setelah sholat, ya, jangan keburu-buru langsung pergi. Ngapain sih kok pergi? Ngapain coba saya tanya? Kak, saya nggak suka wirid. Maaf ya, kalau ada yang dari golongan sebelah, oke lah. Memang itu sunnah, ya, wirid itu sunnah. Tetapi ketika adik-adik mau melakukan diganti self suggestion, itu jauh lebih baik daripada langsung pergi. Setelah sholat, duduklah, ya, bersila. Pejamkan mata adik-adik sekalian sambil menggenggamkan tangan kiri kalian. Sambil berucap, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Nah, ketika adik-adik sambil memejamkan mata, kemudian menggenggam tangan kiri, maka sudah otomatis energi-energi negatif akan keluar dari tangan kiri adik-adik sekalian. Kemudian genggam tangan kanan. Ya Allah, saya berdoa semoga SMA Bina Bangsa ini adalah sekolah terbaik pilihan Allah, sekolah terbaik pilihan orang tua, sekolah terbaik pilihan saya sendiri. Saya ingin ilmu saya bermanfaat di sekolah ini. Saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin menjadi orang hebat, saya ingin menaklukkan dunia. Nah, intinya apa? Adik-adik perlu dan hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja untuk melakukan self suggestion. Bagi teman-teman adik-adik sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, jika belum menemukan untuk apa sekolah di SMA Bina Bangsa, silakan lakukan taktik self suggestion. Atau jika belum bisa menemukan tujuan masuk ke SMA Bina Bangsa, silakan ketika duduk bersila setelah sholat 5 waktu, 5 kali setiap hari, adik-adik ambil nafas dalam-dalam, tahan, kemudian keluarkan. Nah, ketika adik-adik mengambil nafas, maka rasakan, hayati, nikmati hembusan nafas adik-adik tadi. Kemudian refleksikan dengan minta ampun kepada Allah dan refleksikan dengan berdoa supaya masa depan adik-adik sekalian menjadi masa depan yang paling cerah. Habis itu kemudian keluarkan perlahan dan rasakan apa yang terjadi di dalam tubuh adik-adik sekalian. Baik, yang ketiga, mengapa harus SMA Bina Bangsa? Tujuan apa masuk di SMA Bina Bangsa? Keinginan apa yang adik-adik sekalian ingin dapatkan dari SMA Bina Bangsa? Keinginan ini berbagai macam orang tentu berbeda-beda. Yang saya ingin katakan kepada adik-adikku calon siswa baru SMA Bina Bangsa Surabaya, keinginan kalian harus jelas, ya, tidak boleh absurd, tidak boleh bias, harus jelas. Saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses, makanya saya masuk di SMA Bina Bangsa. Saya ingin menjadi seorang motivator, saya ingin menjadi seorang tenaga ahli, makanya saya sekolah di SMA Bina Bangsa dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah karya monumental dari seorang alim ulama, ya, terdapat 6 ciri seseorang bisa memperoleh ilmu, 6 ciri seseorang bisa memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Yang pertama, harus cerdas. Kak, saya loh kak, lulus dari SMP sudah alhamdulillah, nilai saya 6 semua. Ini pengertian yang salah. Cerdas itu bukan berarti mempunyai nilai yang tinggi. Cerdas bukan berarti harus bintang kelas. Cerdas bukan berarti harus ranking. Tidak. Cerdas artinya apa? Kita tahu, kita paham kelemahan kita di mana. Kita perbaiki kelemahan kita. Kita paham kekurangan kita di mana. Kita perbaiki kekurangan kita. Itu cerdas namanya.
Cerdas berasal dari diri sendiri, bukan orang lain. Ya kan? Kak, saya sering sekali Kak merasa diri saya ini bodoh, merasa saya ini minder. Nah, itu penyakit. Kalian semua sudah sekolah di SMA, bina bangsa. Kalian harus lempar jauh-jauh, buang jauh-jauh ke laut sifat-sifat negatif itu. Ya, minder ataupun tidak percaya diri itu merupakan orang yang tidak cerdas. Kunci untuk mendapatkan ilmu, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan adalah cerdas. Cerdas mengetahui kelemahan kita, kekurangan kita, kemudian kita upgrade, kita update, kita mau berusaha, kita mau belajar. Yang kedua, kunci kesuksesan adalah sabar. Adik-adik tentunya dalam mengarungi pendidikan nanti selama 3 tahun dan akan diuji di tahun 2023. Ketika itu adik-adik akan diwisuda di kelas 12. Adik-adik harus sabar. 3 tahun ya, menunggu waktu yang lama. 3 tahun adik-adik harus sabar. Gonjangan-gonjangan, ya kan? Kemudian hambatan-hambatan, game online, cangkruk, kopi wifi, itu sangat mengganggu dan akan menguji kesabaran adik-adik sekalian. Jika kalian ingin sukses, cerdas, memanfaatkan waktu tadi, dan harus sabar. Ya kan? Kemudian yang ketiga, open mindset. Apa itu Kak open mindset? Harus terbuka wawasan kita. Dikasih ilmu, dikasih saran, dikasih kritik, ini harus terima. Kebanyakan dari kita, ya, termasuk Anda sekalian mungkin, dan juga saya, ini kita suka mengkritik seseorang, tetapi dalam hal kita dikritik, kita gak mau. Ini salah, harus diperbaiki. Orang yang mengkritik kita, orang yang mengkritik adik-adik sekalian untuk sukses, itu harus diterima. Urusan adik-adik mau melaksanakan kritikan itu atau tidak, itu urusan adik-adik. Yang jelas, Kak Anif di sini ingin menyatakan bahwasanya kunci sukses adalah open mindset, menerima semua kritikan, masukan, dan apapun tentang sebuah kebenaran dan kesuksesan. Oke. Kemudian cerdas, sabar, open mindset. Yang keempat adalah manajemen waktu. Adik-adik semua, apalagi di masa pandemi ini, sering di rumah. Di rumah itu ada berbagai fasilitas dan kenyamanan tersendiri. Kalau dalam bahasanya 420 itu zona nyaman. Jadinya adik-adik jangan terlalu nyaman di rumah. Apakah mau menjadi kaum rebahan atau menjadi kaum cendekiawan? Jangan cuma omong kosong, tetapi harus tindakan yang bertendensi atau berpusat pada sebuah waktu untuk dijadikan pedoman hidup. Oke? Jadinya manajemen waktu, adik-adik harus tahu semuanya ya. Anda harus tahu Anda tidak sendirian. Adik-adik ada orang tua, adik-adik ada tetangga, saudara, guru. Mulai bangun tidur, kemudian kapan waktunya makan, kapan waktunya sholat, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya bermain game online, silakan. Tetapi orang sukses mempunyai manajemen waktu yang jelas. Orang sukses mempunyai manajemen waktu yang teratur. Orang sukses mempunyai manajemen waktu yang dipertimbangkan. Tinggal kalian sendiri. Ya. Makanya saya katakan sukses sendiri itu biasa. Tapi sukses bersama-sama itu luar biasa. Bukan berapa kali kalian jatuh, tetapi hitunglah berapa kali kalian bangkit. Seorang pemenang adik-adik sekalian itu tidak akan mengenal kata menyerah. Karena seorang yang menyerah, dia tidak pantas jadi seorang pemenang. Tinggal adik-adik mau ke arah pemenang atau mau ke arah kekalahan. Ingat, tahun 2023 kalian dipertaruhkan, lulus dan tidaknya.
untuk mencapai tahun 2023, mulai sekarang, tahun 2020, kalian harus mempunyai manajemen waktu yang terukur. Cerdas pasti, ya. Kemudian sabar, harus. Open mindset penting. Manajemen waktu prioritas. Yang kelima, apa? Yang kelima adalah adik-adik harus mempunyai seorang guru. Nah, ini kesuksesan tidak akan didapat ketika seseorang tidak mempunyai sosok seorang guru. Petunjuk guru, nasihat guru, itu sangat penting. Alhamdulillah, adik-adik sekalian memilih sekolah SMA Bina Bangsa menjadi sekolah pilihan yang tepat. Karena apa? Guru-gurunya semua berstandarifikasi S1. Guru-guru semua juga ada yang standarnya sudah S2. Dan berkaitan dengan pengalaman mengajar, pengalaman pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Karena mereka sudah aktif di berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Jadi stratifikasi mereka jelas, ya kan? Legal standing mereka jelas. Makanya pesan ke Anik, hormati dan hargai gurumu. Yang keenam, terakhir, kunci kesuksesan adalah flash time. Apa kak? Waktu yang menentukan. Jadi kalian jika ingin sukses, hanya menghitung waktu. Jangan pernah menyalahkan waktu. Ya, jangan pernah menganggap waktu adalah musuh, tetapi berdamailah dengan waktu. Karena orang sukses tidak diukur dari seberapa dia cerdas saja, tetapi orang sukses diukur dari bagaimana dia mau menggunakan waktu, menghargai waktu, dan percaya pada waktu yang akan menentukan. Tentunya kita selaku orang Islam juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai grand design kesuksesan kita. Tetapi harus ingat, 6 langkah-langkah ini harus dilaksanakan. Loh kak, tadi kan sudah ada manajemen waktu, mengapa kok yang tadi juga waktu lagi? Iya, karena apa? Manajemen waktu itu adalah pengaturan waktunya. Tapi yang terakhir, ya, tentang waktu yang menentukan, ini adalah sebuah takdir. Ini adalah sebuah sesuatu yang harus kita rubah. Karena takdir itu ada dua, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Saya ulangi lagi. Kunci kesuksesan ada 6. Ya, jika ada ingin sukses ada 6. Yang pertama harus cerdas. Yang kedua harus sabar, open mindset, manajemen waktu, petunjuk guru, dan orisinilitas waktu. Waktu yang orisinil, waktu yang menentukan. Oke, adik-adik sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, intinya jadilah orang sukses, jadilah orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekian dari Kak Anik. Apabila ada salah kata, Kak Anik minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang di SMA Bina Bangsa, selamat bergabung. Saya tunggu adik-adik sekalian di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.